Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah psikolinguistik. Saya Dea Aini dengan NIM 2020112027 dan rekan saya Luciana dengan NIM 2020112012. Saya Yengen Taryani dengan NIM 2020112009. Kami akan memaparkan materi kami, yaitu produksi kalimat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan produksi kalimat. Produksi kalimat itu merupakan sebuah tahapan dalam menghasilkan ujaran melewati 3 hal. Yang pertama itu tahap konseptualisasi atau tahapan dalam membuat suatu konsep. Dan yang kedua itu adalah tahap formulasi atau tahap penyusunan struktur sintaksis dan kategori. Dan yang terakhir itu adalah pewujudan bahasa dalam bentuk bunyi. Pada materi produksi kalimat ini kita akan melakukan dengan mengobservasi kalimat yang diujarkan, bagaimana kalimat itu diujarkan, bagaimana pembicara senyap, di mana dia ragu dan mengapa dia senyap dan ragu, serta kesalahan-kesalahan apa yang dibuat oleh pembicara tersebut. Senyapan pada umumnya, orang senyap sebentar entah bernafas, entah untuk keperluan lain. Pada waktu berbicara, orang senyap untuk mengambil nafas sebenarnya tidak banyak, hanya 5%. Senyapan lebih umumnya adalah senyapan karena ragu-ragu atau hesitation. Ada beberapa alasan mengapa orang senyap. Yang pertama itu karena dia terlanjur mulai dengan ujarannya, tetapi dia belum siap untuk seluruh kalimatnya. Karena itu dia senyap untuk mencari kata-kata apa yang untuk melanjutkan ujarannya tersebut. Yang kedua karena ia lupa kata-kata yang ia perlukan. Dan yang ketiga itu karena ia sangat berhati-hati dalam memilih kata karena memperhatikan dampak pada pendengarnya. Senyapan ini terdiri dari 2, yaitu senyapan diam di mana pembicara berhenti sejenak dan diam ketika dia mengingat atau mencari kata yang tepat. Kemudian melanjutkan setelah menemukan kata yang tepat. Yang kedua, senyapan yang diisi dengan bunyi-bunyi tertentu seperti yang digunakan hanya sekedar merupakan pengisi. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia kita dapat menjumpai pada penyiar televisi kekeliruan dan memperbaiki dengan memakai kata maaf atau maksudkan. Kekeliruan di dalam berbahasa itu ada 2. Yang pertama itu kilir lidah dan yang kedua itu adalah afisia. Kilir lidah adalah suatu fenomena di mana pembicara mengalami kilir lidah sehingga apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia maksud. Misalnya itu, kilir lidah disebabkan oleh seleksi keliru, yaitu kekeliruan pada seleksi semantik. Kekeliruan pada seleksi semantik umumnya berwujud kata yang utuh dan berasal dari medan semantik yang sama. Contohnya, kamu mau beli kol. Maksud saya sawi ya. Medan semantik kol dengan sawi itu sama, yaitu kelompok sayuran. Afasia adalah gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan di otak. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca atau mendengar. Afasia sering disebabkan oleh stroke atau cedera di kepala. Penderita afasia umumnya keliru dalam memilih rangkaian kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Selain itu, penderita afasia juga tidak bisa memahami perkataan dari orang lain. Meski demikian, gangguan dalam berkomunikasi tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya ingat penderitanya. Afasia bisa terjadi secara tiba-tiba setelah seseorang mengalami stroke atau cedera kepala. Namun, afasia juga dapat terjadi secara bertahap akibat tumor atau demensia. Afasia bukan merupakan suatu penyakit, melainkan gejala yang menandai adanya kerusakan bagian otak yang mengatur bahasa dan komunikasi. Salah satu penyebab kerusakan otak yang paling sering memicu afasia ini adalah stroke. Saat terserang stroke, tidak ada aliran darah ke otak yang menyebabkan kematian sel otak atau kerusakan di bagian otak yang memproses bahasa.
Demikian sekitar 25-40% penderita stroke menderita afasia. Selain stroke, kerusakan otak akibat cedera kepala, tumor, atau infeksi di otak juga bisa menyebabkan afasia. Dalam kondisi tersebut, afasia bisa disertai dengan gangguan daya ingat dan gangguan kesadaran. Penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi sel-sel otak seperti demensia, penyakit Parkinson juga dapat menyebabkan afasia. Pada kondisi ini, afasia akan berkembang secara bertahap seiring dengan berkembangnya penyakit. Baik, selanjutnya itu ada lupa-lupa ingat dan latah. Suatu penelitian yang meneliti kata sextant, ada yang menjawab dengan kata sextant, sextet, dan sexton. Dari penelitian disimpulkan adanya pola-pola tertentu dalam menerka kata yang akan diingat. Yaitu yang pertama itu ada jumlah suku kata selalu benar, dan yang kedua itu bunyi awal kata itu juga benar, dan yang ketiga itu hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seseorang sewaktu terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Latah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Itu yang pertama itu adalah konon latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Dan yang kedua itu pelakunya lebih banyak terdapat pada wanita. Dan yang ketiga itu kata-kata yang diucapkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria atau wanita. Dan yang keempat itu kalau kelanjutannya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Proses pengujaran dapat diamat dengan model we-over. Katakanlah ada seseorang Belanda yang melihat rokok dan mau mengatakan kata untuk benda itu. Akses leksikal akan mulai dari pembentukan konsep untuk benda ini yang disimbolkan dengan sigar X sampai ke wujud fonetiknya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu preprif, lema, menerima konsep sigar X dan sekaligus memunculkan pula kategori sintak, nomina, gender tak netral, dan bentuk tunggal. Yang kedua itu kemudian berkas. Itu dikirim ke word form encoding. Pada tahap morphological encoding, apa yang berhubungan dengan morfologi seperti bentuk tunggal dan kategori gendernya diproses sehingga muncullah morfem. Dan yang ketiga itu ada pada tahap phonological encoding. Morfem ini diwujudkan bunyi-bunyinya, suku katanya bagaimana dan tekanan katanya bagaimana. Dan yang keempat itu ada hasil dari phonological encoding ini dikirim ke bagian fonetik encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Dan yang kelima itu akhirnya dikirim ke tahap terakhir yakni program artikulasinya. Baik, selanjutnya ada artikulasi kalimat. Setelah kata untuk calon kalimat itu selesai diproses dan akan diujarkan, maka bagian otak yang bertanggung jawab mengenai pengujaran, yakni daerah Broca, memerintahkan korteks motor untuk mulai bekerja. Korteks motor adalah sebuah jalur di otak yang mengendalikan lidah, rahang, gigi, pita suara, dan mekanisme bicara, agar iringan getar suara sebagai plus voice atau min voice. Dengan segmen fonetiknya tepat, maka instruksi ke pita suara diberikan paling awal sekitar 0,30 milidetik sebelum instruksi ke segmen bunyi itu dikeluarkan. Seandainya kata yang akan diucapkan adalah kata rokok, maka korteks motor akan memberikan instruksi yang seolah-olah berbunyi. Yang pertama, pita suara bersiap-siaplah untuk bergetar, dan ada juga lidah tempelkan ujungnya pada daerah alveolar dan getarkan berkali-kali. Dan selanjutnya ada pita suara bersamaan dengan bergetarnya lidah itu bergetar kamu. Dan selanjutnya ada uvola, menempellah pada tenggorokan agar udara tidak keluar lewat hidung. Dengan instruksi tersebut terbentuklah bunyi R. Untuk bunyi O prosesnya juga sama, hanya saja bunyi instruksinya yang berbeda. Dalam kenyataannya, kualitas bunyi itu terpengaruh dengan bunyi di muka atau di belakangnya. Posisi lidah waktu mengucapkan O pada kata over
akan berbeda dengan posisi lidah ketika mengatakan O pada kata rokok. Pada kata opor, posisi lidah mulai dari titik 0, sedangkan pada kata rokok, posisi lidah ada pada posisi R. Kecepatan ujaran tentu saja mempengaruhi proses ini karena makin cepat seseorang berbicara, makin sedikitlah waktu yang dimilikinya untuk memproses semua instruksi ini. Sebagai akibatnya, bunyi-bunyi itu makin tidak akurat dan bahkan mungkin terjadi kekeliruan. Bagaimana kekeliruan terjadi? Kekeliruan berbahasa tidak terjadi secara sistematis, bukan terjadi karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan, melainkan karena kegagalan merealisasikan sistem kaidah bahasa yang sebenarnya sudah dikuasai. Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performasi. Faktor performasi meliputi keterbatasan ingatan atau kelupaan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata, atau kalimat. Kekeliruan ini bersifat acak, maksudnya dapat terjadi pada berbagai tataran linguistik. Kekeliruan biasa dapat diperbaiki sendiri oleh orang yang bersangkutan dengan cara memeriksakan atau mengoreksi diri sendiri secara jujur dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Itulah penjelasan singkat mengenai produksi kalimat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.